Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Ratusan warga memadati pelaksanaan Car Free Day perdana di Lapangan Taruna Remaja pada Minggu 23 Juli 2023. Pencanangan yang dilakukan oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya ini diintegrasikan dengan peluncuran GNPIP dan pembagian simbolis bendera merah putih. Ratusan warga memadati pelaksanaan Car Free Day perdana di Lapangan Taruna Remaja pada Minggu 23 Juli 2023. Pencanangan oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya itu diintegrasikan dengan peluncuran GNPIP dan pembagian simbolis bendera merah putih. Pelaksanaan Car Free Day diawali dengan jalan sehat yang diikuti oleh penjagut Ismail, unsur forum komunikasi pimpinan daerah, dan pejabat instansi vertikal. Ini merupakan Car Free Day pertama yang akan digelar rutin seminggu sekali di kota Gorontalo setelah sempat ada lebih dari 10 tahun lalu. Dikatakan staf ahli Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia itu, Car Free Day diharapkan berdampak pada dua hal, yakni kesehatan tubuh dengan olahraga, serta perputaran ekonomi masyarakat yang lebih baik. Pelaku UMKM diharapkan punya pasar baru untuk menjual produknya seiring ramainya pengunjung yang hadir. UMKM di sekitar Lapangan Taruna atau di kota Gorontalo atau di mana saja ini juga bisa mendapatkan pasar yang baru, terutama bagi peserta atau masyarakat Gorontalo yang ikut di dalam Car Free Day. Untuk pelaksanaan ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Wali Kota Gorontalo atas supportnya sehingga Car Free Day hari ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa juga kita laksanakan untuk minggu-minggu setelah ini. Jalan di seputar Lapangan Taruna Remaja hingga perempatan kantor wali kota ditutup untuk umum. Masyarakat berolahraga sesuai dengan minatnya. Ada yang berolahraga lari, bersepeda, atau sekedar bersantai bersama keluarga. Halaman rumah dinas gubernur juga dibuka untuk umum. Lapangan gateball di depan Rudis dimanfaatkan oleh warga untuk bermain pukul bola dengan tongkat itu. Car Free Day setiap minggu pagi dimulai pukul 6 waktu Indonesia Tengah hingga 10 waktu Indonesia Tengah akan rutin digelar setiap minggu. Pekan depan, pelaku UMKM akan dibebaskan berjualan di seputar rute yang dilewati dengan imbauan untuk menjaga kebersihan tempat. Pemerintah bersama Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk meningkatkan sinergitas dalam membangun daerah. Komitmen ini salah satunya diwujudkan dengan membentuk tim yang bertugas untuk meningkatkan penerimaan daerah, pengembalian tuntutan ganti rugi yang merupakan hasil temuan internal ataupun aparat eksternal juga termasuk aset. Pemerintah bersama Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk meningkatkan sinergitas dalam membangun daerah. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan dengan membentuk tim yang bertugas untuk meningkatkan penerimaan daerah, pengembalian tuntutan ganti rugi yang merupakan temuan baik internal maupun oleh aparat eksternal juga termasuk aset.
Hal ini dikatakan penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya pada peletakan batu pertama pembangunan gedung pelayanan terpadu satu pintu di kantor Kejati Gorontalo pada Sabtu 22 Juli 2023. Peletakan batu pertama pembangunan gedung PTSP merupakan rangkaian dari peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-63. Sama-sama Pak Kejati sedang merancang tim kerjasama antara Kejaksaan Tinggi dengan Pemprov. Saat ini sedang disusun dan semoga juga tim ini akan segera melakukan aktivitas khususnya dalam 3 hal. Yang pertama adalah peningkatan penerimaan daerah, kemudian suksesnya pengembalian TGR yang merupakan temuan baik internal maupun oleh aparat eksternal, juga termasuk aset. Penjagop Ismail yang pada kesempatan itu menyerahkan bantuan mobil operasional berharap agar peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-63 menjadi momentum untuk membangun kemitraan yang semakin baik antara Pemprov dengan Kejati Gorontalo. Sebelumnya Kejati Gorontalo Purwanto Joko Irianto dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Gorontalo yang telah memberikan hibah untuk mendukung pembangunan gedung PTSP. Purwanto menegaskan Kejaksaan akan selalu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong terlaksananya pembangunan sesuai dengan tema Hari Bakti Adiaksa ke-63, yaitu pemetaan hukum yang tegas dan humanis dalam mengawali pembangunan nasional. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya ikut memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-60 SMA Negeri 1 Limboto dengan mengikuti Jalan Sehat Bersama. Mengambil start dari depan sekolah, Jalan Sehat ini diikuti oleh sejumlah guru, siswa maupun alumni Semansa Limboto pada Selasa 25 Juli 2023. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya ikut memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-60 SMA Negeri 1 Limboto dengan mengikuti Jalan Sehat Bersama. Mengambil start dari depan sekolah, Jalan Sehat diikuti oleh guru, siswa, dan alumni Semansa Limboto pada Selasa 25 Juli 2023. Melalui momentum ini, Penjagop Ismail berharap dapat membawa semangat baru untuk terus melakukan pengabdian terhadap negeri khususnya Provinsi Gorontalo. Kepada lulusan yang baru saja menyelesaikan pendidikannya, diharapkan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi agar memiliki kemampuan yang sesuai fungsi dan tugasnya saat memasuki lapangan kerja. Selebihnya, solidaritas dan kebersamaan keluarga Semansa Limboto diharapkan dapat terus terjaga. Ia juga mendorong Semansa Limboto untuk terus berkarya dan menjadi sekolah terbaik dengan menghasilkan lulusan berkualitas. Selain Jalan Sehat, HUT ke-60 Semansa Limboto akan dimeriahkan dengan ragam kegiatan seperti pertandingan tenis meja, lomba paduan suara, dan peresmian gapura sekolah. Ada pula lomba cipta baca puisi, serta donor darah dan pengobatan gratis. Acara ini juga akan dimeriahkan dengan mempersembahkan rekor muri kue ulang tahun terbanyak persembahan alumni kepada alma mater pada malam puncak nanti. 11, 12, khusus untuk yang baru saja lulus dari SMA 1, mudah-mudahan adik itu bisa dapat melanjutkan studi yang lebih tinggi dan jika memasuki pasar kerja juga sudah siap menjadi tenaga kerja yang punya skill dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya memaparkan isu dan permasalahan pembangunan di daerah
saat menerima peserta didik Sespim Dikret ke-32 tahun 2023 dalam rangka praktik kerja dalam negeri Pokjar 10 wilayah Provinsi Gorontalo. Beberapa isu dan permasalahan yang dipaparkan diantaranya kondisi kemiskinan ekstrim dan beban ganda permasalahan gizi. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya memaparkan isu dan permasalahan pembangunan di daerah saat menerima peserta didik Sespim Dikret ke-32 tahun 2023 dalam rangka kegiatan praktik kerja dalam negeri atau PKDN Pokjar 10 wilayah Provinsi Gorontalo. Beberapa isu dan permasalahan yang dipaparkan diantaranya kondisi kemiskinan ekstrim dan beban ganda permasalahan gizi. Penjagop Ismail menjelaskan persentase penduduk miskin ekstrim mengalami penurunan 0,38% dari tahun 2021 atau mencapai 4,28% di tahun 2022. Sementara Kabupaten Gorontalo merupakan daerah dengan kemiskinan ekstrim tertinggi dengan angka sebesar 6,92% dan Kota Gorontalo menjadi daerah dengan kemiskinan ekstrim terendah pada angka 0,47%. Selanjutnya, ia menjelaskan Gorontalo merupakan salah satu daerah dengan beban ganda permasalahan gizi yang terdiri dari undernutrition, overweight, obesitas, dan defisiensi mikronutrien. Termasuk Tenkes dengan prevalensi balita yang terus menurun, tetapi angkanya masih tinggi. Sementara prevalensi obesitas pada usia dewasa lebih dari 18 tahun semakin meningkat dan target 2024 diharapkan tidak meningkat dari 21,8%. Adanya peserta didik Sespim Dikret ke-32 diharapkan dapat memberi masukan terhadap strategi pembangunan di daerah. Selain permasalahan tadi, keamanan jelang pemilu tahun 2024 juga diharapkan dapat menjadi perhatian sebagaimana tema praktik kerja Sespim kali ini, yakni strategi pengelolaan Kamtipmas guna menghadapi pesta demokrasi dalam rangka Indonesia Maju. Jumlah pemilih kemarin yang di DPT-nya, DCT-nya itu adalah 881.000, jadi sangat kecil. Teman-teman di Jakarta itu satu Jakarta Selatan saja kita sudah lewat, dan satu kecamatan Setiabudi. Sebanyak 52 regu Majelis Taklim Perempuan mengikuti Lomba Gerak Jalan Syar'i yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Organisasi Wanita atau BKOW Provinsi Gorontalo dalam rangka memperingati Tahun Baru 1445 Hijriah. Ya, Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sebanyak 52 regu Majelis Taklim Perempuan mengikuti Lomba Gerak Jalan Syar'i yang digelar oleh Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Gorontalo dalam rangka memperingati Tahun Baru 1445 Hijriah. Lomba Gerak Jalan Syar'i dilepas oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya di Jalan Ani Wartabone, Kota Gorontalo pada Sabtu 22 Juli 2023. Penjagop Ismail secara khusus menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada BKOW yang telah menggelar kegiatan dalam memeriahkan Tahun Baru Hijriah. Dikatakan penjagop, lomba gerak jalan yang pesertanya merupakan anggota Majelis Taklim Perempuan dengan jumlah mencapai 874 orang itu merupakan sarana untuk syiar ajaran agama Islam.
Pencakup Ismail juga berharap bentuk-bentuk kegiatan semacam ini dapat membantu Pemprov dalam menurunkan angka kasus bunuh diri di Gorontalo yang sudah mencapai 22 kasus sepanjang tahun 2023. Kegiatan semacam ini bagi Ismail dapat menjadi salah satu syiar dalam upaya menyadarkan saudara umat muslim yang ingin mengakhiri hidupnya. Semua hal kita lakukan untuk menurunkan, menyadarkan saudara-saudara kita yang mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Termasuk kegiatan-kegiatan majelis taklim. Nah, kegiatan majelis taklim hari ini berkaitan dengan pelaksanaan lomba. Saya kira salah satu yang kita lakukan itu, dan banyak lagi yang memang kita sedang siapkan untuk dilakukan. Kemudian juga kita kemarin minggu lalu sudah menghimbau Kementerian Agama untuk menyebarkan khotbah untuk dibacakan di seluruh masjid seprovinsi Gorontalo. Walaupun memang hal ini tidak langsung juga bisa menurunkan atau kemudian meniadakan umat muslim di Gorontalo untuk mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Tapi semua hal perlu kita lakukan. Lomba Gerajalan Syar'i memperebutkan piala bergilir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Pada lomba tersebut, seluruh peserta mengenakan pakaian syar'i atau yang berdasarkan ketentuan syariat. Lomba Gerajalan mengambil start di depan rumah jabatan Wali Kota Gorontalo dan finish di halaman Rektorat Universitas Negeri Gorontalo.